Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Faya'ul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Masyarul hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat mengingatkan khususnya kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin yang kusayangi, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa menjaga, merawat dan juga meningkatkan daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan juga ketaatan ataupun ketundukan ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah hadirin, takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dua hal yang menjadi perkara kunci yang bisa mengantarkan kita semua meraih kebahagiaan. Banyak manusia kaum muslimin yang terkecoh, tertipu daya. Sebahagian ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta, sehingga mereka menyimpulkan semakin banyak harta maka semakin dekat mereka dengan kebahagiaan. Sebahagian yang lainnya ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu letaknya pada tingginya pangkat dan jabatan, sehingga dia berupaya bagaimana agar ia bisa mendapatkan jabatan tertinggi dalam kehidupannya, karena ia meyakini dengan itu ia akan bahagia. Padahal ketahuilah hadirin, kebahagiaan itu letaknya pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang melekat pada pribadi seseorang, ataupun bahkan mungkin kedua-duanya ia miliki, ia memiliki harta yang berlimpah ruah, pangkat dan jabatan yang juga tinggi,
Tetapi jika tiada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah semuanya akan menjadi sia-sia. Jangankan kebahagiaan, terkadang sekadar mencari ketenangan hidup sulit untuk ia peroleh. Maka jangan kita heran kalau ada orang yang hartanya banyak, pangkat, jabatan, status sosialnya tinggi, tetapi memilih hidup berakhir dengan bunuh diri. Semata-mata penyebabnya karena tiadanya nilai iman dan takwa di dalam diri mereka. Sebaliknya, kalaulah ada seseorang yang hidup sederhana atau bahkan mungkin serba kekurangan, tapi jika ia berhasil mewarnai hari-harinya, mewarnai kehidupannya dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu jauh lebih baik baginya dan lebih mendekatkannya pada ketenangan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Allah akan berikan secara sempurna sebagai balasan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Pada suatu waktu pernahlah baginda Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang mendatangi adalah makhluk yang mulia, yang didatangi juga makhluk yang paling mulia. Tentulah perbincangan di antara mereka adalah perbincangan yang mulia. Apa yang diutarakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad kala itu? Jibril mewasiatkan, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu bihi, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Yang artinya, wahai Muhammad, hiduplah sesuka engkau, hiduplah sekehendak engkau, lakukan apa saja yang ingin engkau kerjakan, ingin engkau lakukan. Tetapi ingat, pada masanya akan datang ajal kepadamu, dan dia akan menghentikan semua daripada perbuatan bebas yang engkau telah kerjakan. Wahai Muhammad, cintailah apa saja yang ingin engkau cintai di atas muka bumi ini. Mungkin mencintai harta, mencintai kekasih dan lain sebagainya. Tetapi ingat, pada waktunya pasti akan berpisah dengan yang dicintai. Wahai Muhammad, beramallah, berbuatlah sekehendak engkau. Tetapi ingat-ingat, setiap perbuatan, setiap pilihan akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadir rahimakumullah. Nampaknya kehidupan kita di dunia ini memang banyak diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas memilih mau mendekat kepada Allah atau menjauh daripadanya. Kita bebas memilih untuk taat kepadanya atau melanggar perintahnya. Kita boleh memilih untuk menumpuk-numpuk harta, menjadi budak harta, atau menjadikan harta sebagai alat mencari keridhoannya. Bahkan kita boleh memilih untuk hidup tanpa hati nurani, tanpa rasa malu, atau kita memilih hidup dengan tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan banyak kebebasan, tetapi yang perlu diingat daripada perkataan Jibril ini, ternyata kebebasan itu tidaklah mutlak, tidaklah selama-lamanya ada dalam genggaman kita. Akan datang ajal ke tengah-tengah kita yang menghentikan segala sesuatunya dan mengakhiri daripada panggung kehidupan kita. Kita boleh pun mencintai apa saja yang ingin kita cintai di atas muka bumi ini, tetapi semua yang kita cintai pasti akan berpisah dengan diri kita. Kalau itu berupa harta, boleh jadi harta itu akan berpindah tangan daripada kita ataupun hilang,
ataupun lenyap daripada kekuasaan kita. Kalau kita mencintai daripada pangkat dan jabatan, ada masanya kita akan mengakhiri pangkat dan jabatan tersebut, ada masa pensiunnya. Kalau kita mencintai kekasih, ada masanya kita akan berpisah dengan ajal yang datang menjemput. Dan setiap amal perbuatan yang kita kerjakan, setiap pilihan yang kita ambil dalam kehidupan ini, ternyata akhirnya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya ujung dari segala ujung keadaan manusia ini hanyalah menantikan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pengadilan Allah ini berbeda dengan pengadilan di dunia. Kalau pengadilan di dunia kadang bisa disiasati, kadang bisa direkayasa, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, tersangka bisa menjadi korban, korban bisa menjadi tersangka. Begitulah pengadilan di dunia. Tetapi tidak dengan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan sangat detil dan tidak dapat direkayasa. Maka seseorang yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dalam kehidupan ini, dia akan melakukan dua hal saja dalam menjelang pengadilan Allah. Yang pertama, dia akan mengurangi beban dan memperbanyak bekal. Dia akan mengurangi beban dan memperbanyak bekal. Sesungguhnya setiap perbuatan maksiat, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, hakikatnya hanya akan membebani kita kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap amal soleh, sekecil apapun itu, itulah bekal yang bisa kita bawa menuju pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, seseorang yang diberi Allah hidayah, dia akan mengurangi para penggugatnya dan memperbanyak para pembelanya. Siapa para penggugatnya nanti di pengadilan Allah? Orang-orang yang pernah ia zolimi, orang-orang yang pernah aniaya, orang-orang yang pernah ia ambil haknya, orang-orang yang pernah ia sakiti badan ataupun perasaannya. Hakikatnya ketika kita melakukan perbuatan zolim kepada orang lain, kita hanyalah menambah panjangnya barisan orang-orang yang nanti akan menggugat kita di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, setiap perbuatan baik, setiap bantuan, setiap pertolongan, setiap sodakoh yang kita berikan kepada sesama, baik itu orang lain maupun sanak kerabat famili terdekat kita, sesungguhnya hakikatnya kita akan menambah panjangnya barisan orang-orang yang nanti akan membela kita di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayahnya, sehingga kita bisa mengakhiri kehidupan kita yang fana dan sementara di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.